Daisy berdiri terpaku di balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar menahan rasa takut. Di tengah ruang tengah rumah itu, ia melihat sosok ibu tirinya, Bu Rani, sedang berbaring diam. Tapi bukan itu yang membuat Daisy merinding. Yang membuat darahnya terasa beku adalah bahwa Bu Rani dibalut kain kafan putih, seperti mayat yang siap dikubur. Lebih mengerikan lagi, ia tidak sendirian. Di sekeliling tubuh Bu Rani, berdiri 6 perempuan dengan jubah hitam dan kerudung menutupi wajah. Mereka melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Daisy. Suara mereka pelan, seperti bisikan dari dasar bumi, dan membuat bulu kuduk Daisy berdiri. "Apa ini?" bisik Daisy pelan. Tangannya langsung menutup mulutnya sendiri ketika hampir berteriak. Ia tahu jika ia sampai bersuara entah apa yang akan terjadi padanya. Dengan hati-hati, Daisy mundur menahan napas, lalu berbalik dan lari keluar rumah sekuat tenaga. Tapi di tengah lorong depan, tubuhnya menabrak seseorang dengan keras. "Aduh!" pekik Daisy, kaget setengah mati. Ia mendongak dan matanya melebar. Mama!" Daisy tertegun melihat wajah Bu Rani berdiri di depannya, mengenakan pakaian rumah biasa, tanpa kain kafan, tanpa jubah hitam. "Loh Daisy, kok kamu di sini?" tanya Bu Rani dengan wajah bingung, seolah tak tahu apa yang baru saja terjadi di dalam rumah. Daisy tidak bisa menjawab, lidahnya keluh. Matanya terus menatap Bu Rani, seolah ingin memastikan bahwa yang berdiri di depannya itu benar-benar orang yang sama dengan yang barusan ia lihat berbaring seperti mayat. Tapi barusan Mama." Daisy mencoba bicara, namun Bu Rani langsung menyela dengan lembut. "Sudahlah, kamu capek ya? Udah malam, besok kamu sekolah. Masuk aja, tidur ya." Daisy hanya mengangguk pelan, meski hatinya menolak percaya. Langkahnya berat saat ia berjalan kembali ke kamar, tapi matanya tetap mengawasi Bu Rani dari sudut mata. Bagaimana bisa seseorang yang tadi ia lihat seperti mayat kafan, kini berdiri hidup-hidup di depannya? Begitu masuk ke kamarnya, Daisy langsung mengunci pintu. Ia merebahkan diri di ranjang, namun matanya tidak bisa terpejam. Pikiran dan bayangannya terus kembali ke ruang tengah tadi. "Apa yang sebenarnya Mama lakukan?" bisiknya sendiri. Dan tanpa ia sadari, dari balik ventilasi kamarnya, ada sepasang mata mengawasinya dalam diam. Keesokan harinya, Daisy pergi ke sekolah seperti biasa, meski matanya sembab karena kurang tidur. Pikirannya masih berkecamuk tentang kejadian tadi malam. Ia bahkan tidak sempat bercerita kepada Reza, pacarnya, karena merasa semua ini terlalu aneh dan berbahaya. Sore harinya, saat ia pulang dan masuk rumah, suasana tampak sepi. Bu Rani tidak terlihat di ruang tengah seperti biasa. Dengan hati-hati, Daisy melangkah menuju kamar Bu Rani. Ia merasa terdorong oleh rasa penasaran yang sudah tak tertahankan. Saat itulah ia melihat pintu kamar Bu Rani sedikit terbuka. Ia mendekat, lalu mengintip perlahan. Di dalam kamar, Bu Rani sedang duduk bersila di lantai. Di depan sebuah nampan berisi bunga melati, kemenyan, cermin kecil, dan selembar kertas bertuliskan sesuatu dengan huruf merah. Tapi yang paling membuat Daisy lemas adalah, di tengah-tengah persembahan itu, tergeletak sebuah foto Reza, pacarnya sendiri. "Reza," Daisy lirih, nyaris tidak percaya. Bu Rani tampak tengah melantunkan mantra dengan suara pelan, namun nadanya sangat berbeda dari suara ibu rumah tangga biasa. Suara itu seperti berasal dari dalam dirinya yang lain, seperti suara seseorang yang dipenuhi dendam dan keinginan. Daisy terkejut ketika mendengar mantra yang diucapkan. "Dengan darah dan harum bunga kasih, tundukkan hatimu Reza, milikku, bukan anak jalang itu." Daisy menahan napas. Lututnya bergetar. Ia mundur perlahan, tapi kakinya menyenggol meja kecil di lorong. Brak! Suara itu cukup keras. Pintu kamar Bu Rani langsung terbuka lebar. "Siapa di situ?" Suara Bu Rani meninggi, nadanya tajam dan penuh ancaman.
Daisy segera berlari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Jantungnya berdetak tak karuan. Tubuhnya berkeringat dingin. Di dalam pikirannya pertanyaan-pertanyaan mengerikan mulai bermunculan. Kenapa Mama melakukan ini? Kenapa Reza? Apa dia sudah tahu hubungan kami? Satu hal yang Daisy sadari saat itu, ibu tirinya bukan sekadar perempuan biasa. Ia adalah perempuan yang haus cinta dan bersedia menempuh jalan gelap untuk mendapatkannya. Sejak kejadian malam itu, Daisy merasa hidupnya seperti berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tapi yang membuat hatinya benar-benar hancur adalah perubahan Reza. Sudah 3 hari Reza tak menghubunginya. Biasanya setiap pagi akan ada pesan manis atau sekadar ucapan semangat sebelum pelajaran dimulai. Tapi sekarang, bahkan ketika Daisy menyapa lebih dulu, balasan Reza hanya singkat dan dingin. "Kamu kenapa, Zah?" tanya Daisy saat mereka bertemu di kantin sekolah. Reza menatap Daisy datar, matanya tampak kosong seperti tidak ada perasaan di balik tatapan itu. Kamu terlalu banyak nanya, Des. Aku lagi pengen sendiri. Lalu pergi tanpa menoleh. Daisy terdiam. Matanya mulai basah, tapi yang lebih menusuk adalah rasa takut. Bukan karena Reza berubah, tapi karena ia tahu siapa yang mengubahnya. Malamnya, Daisy kembali ke rumah dengan tubuh lemas. Ia menutup pintu kamar dan menangis diam-diam di bawah selimut. Tapi ia tahu, hanya menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Ia harus mencari tahu bagaimana menghentikan ilmu pengasihan itu. Keesokan harinya, Daisy diam-diam pergi ke sebuah toko herbal tua di ujung kota. Tempat itu pernah disebut oleh neneknya sebagai tempat orang mencari obat untuk gangguan yang tak terlihat. Pemilik toko itu adalah seorang wanita tua bernama Bu Marni, yang tampak seperti tahu maksud kedatangan Daisy bahkan sebelum ia bicara. "Kamu datang karena cinta yang direbut paksa ya?" tanya Bu Marni sambil menatap tajam ke arah Daisy. Daisy tercekat. "Iya, dari ibu tiri saya sendiri," jawabnya pelan. Bu Marni mengangguk, lalu mengambil sebuah botol kecil berisi cairan hitam. "Ilmu pengasihan yang dilakukan ibu tirimu bukan main-main. Ini bukan sekadar pelet biasa. Ini pakai darah, nama, dan niat jahat. Kalau dibiarkan, anak muda itu bisa benar-benar hilang jiwanya dan berpaling seutuhnya." "Lalu, saya harus bagaimana, Bu?" Daisy memohon, hampir menangis. "Ada cara memutus ikatannya, tapi kamu harus berani, karena sekali kamu masuk lebih dalam, tidak ada jalan mundur." Daisy mengangguk pelan. "Saya siap, Bu. Saya akan lakukan apapun." Bu Marni menatapnya dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebungkus daun kering, seutas benang merah, dan secarik kertas bertuliskan nama-nama. "Malam ini, jam 2 dini hari, kamu harus tulis nama Reza dan nama ibumu di kertas ini. Bakar di depan cermin. Tapi ingat, jangan sampai tertidur. Kalau kamu tertidur sebelum ritual selesai, kau bisa kehilangan lebih dari sekadar cinta." Malam itu, jarum jam menunjukkan pukul 10 dini hari. Suasana rumah sangat sunyi, hanya suara detik jam di dinding yang terdengar jelas di telinga Daisy. Ia duduk bersila di depan cermin besar di kamarnya. Di atas lantai, telah ia letakkan kertas berisi 2 nama yang ia tulis sendiri. Reza Pratama. Di sebelahnya, seikat daun kering yang sudah dilumat halus dan benang merah dari Bu Marni. Lilin menyala redup di kanan kiri cermin, memantulkan bayangan samar wajah Daisy yang tampak lelah dan penuh kegelisahan. Daisy menggigit bibirnya sendiri. "Tolong Tuhan, beri aku kekuatan." Tepat pukul 2, ia menyalakan daun kering itu dan membakar kertas nama di atas nyala api kecil. Asap mengepul pelan, lalu mulai memantul di permukaan cermin. Awalnya tak terjadi apa-apa. Namun, ketika seluruh kertas telah menjadi abu dan asapnya mulai menebal, permukaan cermin berubah. Bayangan Daisy memudar, digantikan oleh sosok perempuan bergaun putih. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan mulutnya terus berbisik. "Bukan milikmu, bukan milikmu." Daisy menjerit dan terpental ke belakang, tapi ia tak sempat lari. Dari dalam cermin, muncul tangan panjang kurus dengan kuku-kuku hitam mengarah padanya.
Tangan itu menabrak permukaan kaca. Namun kaca tidak pecah. Sebaliknya, permukaan itu bergelombang seperti air dan tangan itu berhasil keluar. Desi menggigil, tapi ia ingat pesan Bu Marni. Jangan lari, hadapi. Dengan berani, Desi menggenggam benang merah dan membentangkannya di depan dirinya. Tangan itu terhenti, sosok dalam cermin menjerit keras hingga lilin padam seketika. Lalu, lenyap. Desi tersungkur, napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi ritual itu selesai. Atau belum? Keesokan paginya, Reza datang ke rumah. Desi kaget bukan main, tapi yang membuatnya lebih terkejut adalah tatapan Reza seperti dulu hangat. Desi, maaf, aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku jadi kasar sama kamu. Rasanya kayak aku bukan diriku sendiri. Ucap Reza pelan. Desi menangis. Dalam hati ia bersyukur, tapi ia belum sempat menjawab saat terdengar suara dari dalam rumah. Kamu kesini? Ya. Suara itu, suara Bu Rani, tapi nadanya aneh, berat seperti bukan manusia. Reza langsung memegang kepala, meringis kesakitan. Desi menoleh cepat ke arah rumah dan betapa terkejutnya dia. Di ambang pintu berdiri Bu Rani mengenakan jubah hitam. Matanya merah menyala. Berani-beraninya kau memutus pengikatku, Desi. Bisiknya lirih, penuh dendam. Desi mematung di teras rumah. Tubuhnya kaku melihat sosok Bu Rani berdiri di ambang pintu dengan mata merah menyala dan jubah hitam yang mengeluarkan aura kematian. Reza mulai menggigil, kepalanya masih terasa berat, seolah terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Tapi tiba-tiba terdengar suara klakson keras. Desi, masuk ke mobil cepat! Teriak seorang perempuan dari dalam mobil putih yang berhenti mendadak di depan pagar rumah. Desi menoleh. Matanya membelalak. Di balik kemudi ada Bu Ida, ibu kandungnya yang selama ini tinggal di kota lain, dan di kursi penumpang duduk Bu Marni yang memegang botol kecil berisi air keruh dan jimat. Ayo cepat! Teriak Bu Marni. Tanpa berpikir panjang, Desi menarik tangan Reza dan berlari ke arah mobil. Mereka masuk ke jok belakang, dan mobil langsung tancap gas. Kita dibuntuti, kata Bu Marni tegang. Ilmu itu belum sepenuhnya putus. Bu Rani tahu, dan dia tidak akan membiarkan Reza pergi begitu saja. Desi menoleh ke belakang. Jalan tampak kosong, tapi hawa dingin mulai merayap ke dalam kabin mobil. Bau bunga Kamboja samar-samar tercium, aroma yang tidak asing bagi mereka yang pernah melihat kematian dari dekat. Tiba-tiba, di tengah jalan yang gelap dan sepi, muncullah bayangan putih berdiri berjajar melintang di jalan. 5 sosok pocong, diam, tidak bergerak. Tapi kehadiran mereka cukup membuat udara terasa beku. Dan di tengah-tengah mereka berdiri Bu Rani. Wajahnya sudah bukan wajah manusia biasa. Wajah itu pucat kelabu dengan sorot mata yang hanya menyimpan amarah dan dendam. Jerit Bu Ida. Ibu jangan, itu Desi hendak mencegah. Tapi Bu Ida sudah menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju menabrak barisan pocong itu. Tubuh-tubuh itu mental ke udara lalu menghilang seperti kabut. Tapi Bu Rani berdiri diam. Ketika mobil hampir menyentuh tubuhnya, ban mobil kanan depan pecah seketika. Mobil oleng keras ke kiri dan nyaris masuk ke jurang, tapi Bu Ida berhasil mengendalikan kemudi hingga berhenti dengan suara decitan keras. Turun, cepat semua turun, seru Bu Marni, membuka pintu sambil menggenggam botol jimat dan sebilah keris kecil dari tasnya. Mereka semua keluar. Udara kini terasa seperti malam kematian. Di atas bukit kecil di depan mereka, Bu Rani berdiri lagi, dengan tubuh yang tidak lagi menyentuh tanah. Desi, anak durhaka, kau rebut kembali apa yang sudah menjadi milikku. Suaranya menggema ke seluruh penjuru.
Bu Ida maju ke depan, berdiri melindungi Desi dan Reza. Kalau kau memang sudah menjual dirimu ke kegelapan, Rani, maka jangan sentuh anakku. Aku yang akan melawanmu. Bu Marni berdiri di sisi Bu Ida, menggenggam keris dan mulai membaca mantra kuno dalam bahasa Jawa Kawi. Di belakang mereka, Desi memeluk Reza yang gemetaran. Dari langit mulai turun hujan gerimis, dan suara gamelan seperti terdengar samar dari kejauhan. Seolah malam itu bukan milik manusia, tapi para arwah yang telah bangkit dari tanah. Hujan rintik semakin deras, langit gelap, hanya sesekali disambar kilat yang memperlihatkan siluet tubuh-tubuh pucat terbungkus kain kafan berdiri di sisi kiri dan kanan jalan. Jalanan sepi berubah menjadi semacam altar pemanggil arwah. Desi memeluk Reza erat. Tubuh Reza masih menggigil, tetapi matanya mulai terbuka lebih lebar, seakan sihir yang mengikat jiwanya perlahan mulai terlepas. Tapi Bu Marni tahu mereka belum sepenuhnya aman. Di depan mereka, Bu Ida berdiri tanpa rasa gentar. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajahnya. Namun matanya menyala penuh tekad. Bu Marni mengangkat botol berisi air keruh ke udara sambil berseru, "Ya Gusti, pecahkan pengikat jiwa, terangilah yang digelapkan, pulangkan yang bukan haknya." Ia menyiram air dari botol itu ke tanah di depan Bu Rani. Seketika tanah itu mengeluarkan asap putih pekat, dan suara jeritan menggema, jeritan dari dunia lain. Bu Rani melayang turun perlahan, wajahnya kini berubah. Sebagian kulitnya tampak mengelupas, menampakkan wajah tua yang menyeramkan. "Cinta kalian tidak ada artinya. Reza sudah jadi milikku. Aku korbankan darah, aku serahkan jiwa untuk dia, dan dia akan mencintaiku selamanya." Bu Ida melangkah maju, mendekap sebuah kain kecil dari tasnya, bekas baju bayi Desi yang dulu ia simpan. "Rani, kamu rebut suamiku, kamu didik anakku dalam kepura-puraan. Tapi hari ini aku ambil semua kembali. Kamu bukan ibu, kamu hanya perempuan yang iri, yang haus cinta dan rela menghancurkan siapa saja." Bu Rani menjerit dan mengayunkan tangannya. Angin kencang menyambar seperti cambuk gaib. Tapi Bu Marni sudah memancangkan keris kecilnya ke tanah, membentuk lingkar pelindung di sekitar Desi, Reza, dan Bu Ida. 5 pocong melompat ke depan menghampiri mereka. "Jangan takut, jangan goyah," teriak Bu Marni sambil merapal mantranya lebih cepat. Keris itu menyala merah. Pocong-pocong itu mulai mengerang dan mundur. Kain kafan mereka terbakar satu persatu, meleleh seperti lilin. Tanah bergetar. Dari langit terdengar lagi suara gamelan, semakin keras, semakin cepat. Bu Rani tampak goyah. Matanya berputar, tubuhnya menegang. Dari mulutnya keluar suara aneh. "Aku tidak sendiri. Tubuh ini bukan lagi milikku sepenuhnya." Dan dari balik tubuh Bu Rani, muncullah sosok perempuan tua, berambut panjang, matanya berlubang, tubuhnya penuh luka. Roh yang menguasai tubuh Bu Rani. Desi gemetar. Reza jatuh berlutut. Tapi Bu Marni tidak berhenti. Ia melangkah maju, menusukkan kerisnya ke tanah sekali lagi sambil meneriakkan, "Pulangkan dia ke asalnya. Kembalikan tubuh yang kau tumpangi. Dengan izin sang pemilik cahaya, enyahlah." Tubuh Bu Rani tersentak keras. Roh itu berteriak seperti terbakar, lalu terlepas dari tubuh Bu Rani dan terhempas ke langit. Disambut oleh petir yang menyambar keras. Bu Rani tergeletak di tanah, tubuhnya mengejang sebelum akhirnya diam. Pocong-pocong itu ikut menghilang, meluruh menjadi debu yang tersapu hujan. Semua terdiam, hanya suara hujan yang tersisa. Desi menatap Bu Rani yang kini tak sadarkan diri. Reza duduk di tanah, tubuhnya lemas, tapi akhirnya bisa bernapas lega. Bu Ida menangis, bukan karena ketakutan, tapi karena anaknya selamat. Bu Marni hanya berkata lirih, "Setan bisa dipanggil dengan cinta palsu, tapi tak bisa mengalahkan cinta yang tulus." Pagi menjelang, langit mulai cerah. Jalanan tempat pertarungan tadi berubah kembali seperti biasa. Tak ada jejak pocong, tak ada kobaran api, hanya tanah basah dan udara lembab sisa hujan malam. Bu Rani masih terbaring tak sadarkan diri.
Desi menatap wanita itu dalam diam. Dalam hatinya masih ada luka, tapi juga ada sedikit rasa kasihan. Betapa besar kebencian bisa mengubah seseorang hingga tega mengorbankan cinta, keluarga, dan dirinya sendiri. Bu Ida menelpon ambulans dan polisi, namun ia tidak menjelaskan tentang hal mistis yang terjadi. Hanya berkata bahwa Bu Rani mengalami gangguan kejiwaan dan butuh pertolongan. Di rumah sakit jiwa tempat Bu Rani dirawat, dokter menyebut ia mengalami kepribadian ganda dan trauma berat. Ia sering berbicara sendiri, tertawa sambil menatap langit-langit, dan yang paling sering ia katakan adalah Reza milikku, milikku selamanya. Beberapa minggu kemudian, Desi kembali ke sekolah. Wajahnya tidak lagi suram, tidak lagi dibayang-bayangi oleh kekuatan hitam. Ia kembali hidup bersama Bu Ida, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka bisa tertawa bersama di meja makan. Reza pun mulai pulih. Ia sempat dirawat karena gangguan psikologis ringan, efek dari ilmu pengasihan yang dipaksakan padanya. Tapi setelah beberapa sesi terapi, ia bisa mengingat semuanya. Tatapan Bu Rani yang memaksanya mencintai, suara-suara asing di malam hari, dan mimpi buruk yang membuatnya takut tidur. Kini, Reza mulai membangun kembali hubungannya dengan Desi, tapi dengan hati yang lebih tulus dan penuh rasa syukur. Aku minta maaf, Desi. Maaf aku pernah kasar. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan pernah bebas. Desi tersenyum meski matanya basah. Ia menggenggam tangan Reza, bukan karena takut kehilangan, tapi karena ia tahu cinta yang tidak dipaksa akan bertahan lebih lama dari sihir manapun. Bu Marni kembali ke desa asalnya. Sebelum pergi, ia memberi Desi satu pesan terakhir. Ilmu itu netral, Nduk, tapi manusia yang membuatnya jadi hitam atau terang. Jangan pernah main-main dengan kekuatan yang tak kamu mengerti. Desi menyimpan pesan itu dalam-dalam. Malam-malam kini tak lagi menakutkan. Tak ada lagi cermin yang memantulkan wajah orang lain. Tak ada lagi suara gamelan tengah malam. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terasa lebih seperti bisikan alam daripada jeritan arwah. Selesai. Sebuah cerita yang panjang, yang semoga saja bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang baru saja saya ceritakan ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.